Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada banyak kita serahkan semua diri kita ke dalam tangan Tuhan. Kami undang kepada anak kami sekarang berdoa depan ini. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu dan perjalanan sampai ke sekolah yang kami cintai ini. Ya apa kami berbuat dalam petunjuk kami melainkan hanya atas kasih kepada kami semua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Baik, anak-anak kami semua, saya akan cek kehadirannya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua? Hadir. Baik, silakan terus ditingkatkan kehadirannya, karena penting juga kita datang setiap hari agar tidak terlewatkan materinya dari Bapak Ibu Guru. Anak kami semua, kemarin sudah saya kasih tugas. Nah, tugas itu tolong diserahkan sekarang. Ya, silakan. Hari ini kita masuk materi kita, yaitu masih teks laporan hasil observasi. Baik, sebelumnya saya ingatkan kembali, walaupun kita sudah akan melaksanakan kegiatan tatap muka, tentu protokol kesehatan juga jangan kita abaikan. Hari ini kita masuk yaitu KD 42, mengonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Baik, selanjutnya indikator penjawaban ada dua, yaitu kita itu menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kebahasaan, dan kedua, peserta ini mampu mempersaksikan hasil teks laporan hasil observasi. Nah, coba kita perhatikan video berikut. Saya mohon untuk benar-benar disimak. Bagaimana kita bekerja sebagai seorang tim? Ketika ada pemangsa, bersama tim itu kita bisa hadapi dengan besar. Baik, anak-anak kami, saya mengulas kembali materi yang sebelumnya. Apa itu teks laporan hasil observasi? Silakan. Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang menjabarkan atau memaparkan suatu objek secara detail. Baik, tepuk tangan buat Inca dulu. Terima kasih. Saya jelaskan. Teks laporan hasil observasi itu adalah sering disingkat dia dengan LHO, laporan hasil observasi, yang merupakan berisi tentang penjabaran atau pemaparan terhadap hasil pengamatan berdasarkan objek secara detail. Struktur teks laporan hasil observasi. Nah, strukturnya coba dilihat. Pernyataan umum. Apa kemarin yang saya bilang pernyataan umum? Termasuk struktur seperti definisi. Apalagi? Pengklasifikasi. Apalagi? Dan muasabah sebagai pembuka. Dan itulah yang disebut dengan pernyataan umum. Bagaimana langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi? Dan inilah yang kita lakukan pada hari ini, yaitu kita akan melakukan atau menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan pengamatan kita di lingkungan sekolah. Sudah siap melakukan pengamatan hari ini? Sudah. Sudah siap? Siap. Nah, untuk lebih jelas kita ambil satu contoh. Tolong diperhatikan. Ini adalah topiknya adalah lumba-lumba di foto. Pernah melihat? Pernah. Di mana? Di TV ya? Tidak. Pernah melihat langsung? Tidak.
Nah, mungkin itu di tempat-tempat wisata ya, yang ada atraksi yang mungkin ada lumba-lumba itu. Nah, coba dilihat ya. Dari data yang didapat, pertama kan topiknya dulu kita harus sesuai. Topiknya yang kita lumba-lumba hidup botol. Jadi fokus pertama materinya kepada lumba-lumba hidup botol. Kemudian data yang didapat namanya, nama latinnya Tursiops turcatus. Nah, baik, sebelum saya melanjutkan, coba kita lihat dulu video berikut. Di video ini, saya ingin membacakan teks hasil observasi saya yang berjudul Lumba-lumba hidup botol. Lumba-lumba hidup botol Tursiops truncatus atau bottlenose dolphin merupakan mamalia laut yang masuk ke dalam bangsa Cetacea yang dapat hidup hingga 40-50 tahun. Baik, terima kasih. Saya mau tanya, Imen, dari apa yang sudah kamu perhatikan tadi, video yang sudah saya tampilkan, apa yang sudah kamu analisis dari video ini? Besarkan suaranya ya. Besarkan suaranya, yaitu tentang cara bernafasnya melalui hidung. cara bernapas lumba-lumba. Duduk dulu. Tepuk tangan buat ibu dulu. Bagus. Baik, saya akan memberikan LKPD. Kita akan kerjakan. Sebelumnya saya akan bagikan dulu LKPD-nya. Pertama dulu, LKPD diperhatikan. Di dalam LKPD itu terdapat apa yang kita kerjakan. Nah, hari ini kita itu tugasnya adalah menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum menyusun dulu teks laporan hasil observasi, ada banyak kalian juga mengikuti langkah-langkah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, baik, silakan ditentukan pertanyaan dulu sebelum kita melakukan observasi di luar. Tentukan, buat daftar pertanyaan terhadap apa yang kamu observasi. Ya, dibacakan daftar pertanyaan. Coba saya dengar. Daftar pertanyaan saya dari buah pepaya. Di tempat mana saja pepaya dapat ditemukan? Pepaya dibedakan menjadi dua, yaitu bagaimana bentuk pepaya? Silakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pohon pisang. Tuliskan apa manfaat buah pisang. Tuliskan bagian-bagian dari pohon pisang. Jenis-jenis pohon pisang yang tidak bisa dikonsumsi. Tuliskan apa saja manfaat buah pisang. Tuliskan jenis-jenis buah pisang. Tuliskan apa saja manfaat buah pisang. Bagus. Tepuk tangan buat semua dulu. Dari daftar pertanyaan saya sudah senang sekali. Ya, sudah ada dasar kita melakukan observasi. Nah, tugasnya sekarang bawa catatanmu masing-masing. Silakan observasi lingkungan sekolah kita berdasarkan topik yang sudah kamu tentukan. Silakan. Ya, baik. Kami mau mengobservasikan sebuah pohon pisang. Pohon pisang adalah sebuah pisang yang tertutup dengan kulit yang tidak keras, dan pisang jenis memiliki ciri khas yang berbeda, memiliki rasa manis saat sudah matang. Oh, seperti begini ya. Tip buahnya kalau sudah matang manis ya. Kedua, pohon pisang terbilang serbaguna. Bagian batang pohonnya, Batang pohon ini. ya, batang pohonnya sering dipakai untuk menempa wayang saat pementasan, dan pohon pisang memiliki kondisi yang lembab. Oh, seperti begini ya. Terus bunga pisang atau jantung seringkali diolah menjadi makanan yang lezat. Baik, banyak sekali bencana yang ditimbulkan akibat pembuangan sampah sembarangan. Apa yang sudah kalian observasi? Pepaya ya. Pepaya. Ada data yang sudah didapat? Nah, silakan disampaikan dulu. Pepaya merupakan anggota kerajaan. Sudah kalian observasi
sesuatu. Apa yang kalian observasi tadi? Kerusakan sekolah. Ya. Coba dijelaskan sama saya. Kerusakan sekolah merupakan Kita akan teruskan, mungkin sudah ada observasi di lapangan tadi. Dan sudah saya bilang tadi untuk melengkapi data observasi kamu, maka kamu mulainya menggunakan atau men-search-nya di Google sebagai tambahan data-datanya supaya teks laporan usaha kamu itu akurat dan berdasarkan juga fakta. Nah, biar dua kelompok ini, kelompok satu yaitu mengenai pisah. Search dulu, kemudian nanti gantian pada kelompok berikutnya. Kalau sudah siap nanti kalau sudah pengen dicatat dulu yang mencatat. Udah? Udah? Baik. Saya akan coba cepat. Baik, bagaimana sekarang saya lihat tadi sudah mau hampir selesai. Apakah sudah siap? Sudah. Siapa yang mau tampil? Kami. Nah, ini aja lah, ngomong 4 dulu ya. Gambar dari sini ya, ngomong 4. Silakan tampil. Yang lain siapa ya? Ngomong 4 dulu. Oh ya, bagus sekali. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan kelompok dan Sutomo. Hasil observasi kelompok Sutomo. Baik, saya akan menjelaskan tentang upaya. Upaya. Definisi umum, upaya merupakan anggota kerajaan lantai famili Cercae. Genus Cercae dan merupakan spesies C. papaya. Upaya dapat ditemukan di daerah tropis, subtropis, bahkan daerah ini di seluruh dunia. Baik demikian dari hasil dari observasi kami, jika ada pertanyaan kita semua. Baik, silakan. Berdasarkan hasil observasi kalian, upaya itu hidup di daerah. Pohon pepaya dapat hidup di daerah tropis dan daerah dingin seluruh dunia, seperti di daerah yang sekitar yang masih tergolong tropis, maka pepaya dapat hidup. Baik, terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Cukup ya. Baik, tepuk tangan buat kelompok dulu. Baik, sebelum kita mengakhiri, pertama saya menyampaikan bahwa dari apa yang sudah kalian observasi itu sangat bagus sekali dan bisa kita pertanggungjawabkan datanya, dan saya berharap anak-anak kami akan terus meneruskan dalam melakukan atau menuliskan laporan hasil observasi. Selanjutnya juga kepada anak kami semua, tugas ini nanti, tugas yang sudah kita buat ini akan saya cantumkan ke dalam Google Site saya. Google Site nanti atau alamatnya saya kirim di WA grup kita, ya, grup kelas ya. Ya, sebelum kita pulang ada pekerjaan di rumah yang akan saya tampilkan di slide. Mohon dicatat. Nah, itulah pekerjaan mandiri di rumah. Silakan dikerjakan. Minggu depan akan saya periksa kembali. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita masuk yaitu materinya teks eksposisi. Nah, siapkan di rumah, dijadikan bahan bacaan yang berkaitan dengan teks eksposisi. Baik, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Imelda. Akan kita silakan ke depan. Amin. Baik, anak-anak kami, sementara kita akan istirahat. Silakan istirahat. Ini karena hujan, tolong jangan keluar masuk karena basah, nanti Anda sakit. Saya berharap ya ditunggu reda hujan dulu baru nanti baik, selamat pagi. Pagi, Pak.